Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Staypi semua, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Staypi. Mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bergabung dengan kami di EDMA, Edukasi Mahasiswa. Upgrade your knowledge and improve your skill. Saya dengan Ibu Nahi Nurjanah MPD merupakan salah satu dosen di kampus peradaban kampus kita tercinta, yaitu Institut Agama Islam Persatuan Islam Bandung atau Persis Bandung. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua, baik mahasiswa maupun Anda semua yang ada di rumah. Sekarang saya merasa sangat bersemangat sekali. Karena apa? Karena yang akan kita bahas sekarang adalah tentang tips dan trik mahasiswa dalam menyambut semester baru. Sebelumnya, siapa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah peserta didik yang belajar di sebuah universitas atau sebuah perguruan tinggi dan merupakan intelektual atau cendekiawan muda yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta kapabilitas mahasiswa itu sendiri atau sumber daya mahasiswa itu sendiri. Berbeda dengan peserta didik yang ada di bangku sekolah, mahasiswa memiliki peranan dan tanggung jawab untuk bangsa ini. Karena apa? Karena mahasiswa merupakan agent of change atau agen perubahan. Baik teman-teman mahasiswa, kemarin kita sudah melaksanakan UTS atau ujian tengah semester, kemudian disusul dengan libur panjang selama beberapa minggu. Mungkin Anda bisa berkumpul dengan keluarga, sahabat, atau mungkin pasangan Anda bagi yang sudah punya pasangan, atau mungkin juga Anda isi waktu liburan Anda dengan pergi ke tempat wisata, piknik. Tentu itu untuk menambah energi dan pengalaman baru. Namun ingat bahwa sebentar lagi di tahun baru ini, tahun 2023, di semester baru, kita akan menyambut semester baru. Nah, lalu apa sih yang harus atau yang bisa kita persiapkan sebagai mahasiswa, yang bisa kita lakukan dalam menyambut semester baru? Oke, ada 5 tips dan trik dari saya. Yang pertama adalah mengevaluasi semester lalu. Mengevaluasi semester lalu ialah dengan merubah kebiasaan buruk menuju best version kamu. Misalnya saat rekan atau teman-teman di kelas sedang presentasi, kamu lebih mendengarkan dengan baik. Atau ketika dosen menerangkan, kamu memberikan perhatian yang penuh sehingga lebih memahami mata kuliah tersebut. Nah, itu tips yang pertama, mengevaluasi semester lalu. Yang kedua, tips dari saya adalah disiplin pada jadwal dan waktu. Nah, disiplin pada jadwal dan waktu memang tidak mudah, perlu upaya serius agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seproduktif mungkin. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, dan pengalaman saya sendiri ketika menjadi mahasiswa, yaitu kita membuat target atau goals yang akan yang kita inginkan atau yang akan kamu capai selama 1 semester ke depan. Apa saja sih yang harus saya lakukan, yang bisa saya lakukan selama semester ke depan? Nah, kamu itu harus terorganisir dengan baik. Harus kita bisa mendisiplinkan diri dan waktu kita. Ingat bahwa masa muda adalah momen yang akan paling diingat saat kita tua nanti. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang dengan percuma, terbuang dengan sia-sia. B.J. Habibie mantan presiden kita, B.J. Habibie salah satu mantan presiden kita yang sudah wafat. Beliau itu suka marah, beliau itu suka menegur cucu-cucunya kalau terlalu sering main gadget atau main game. Nah, mungkin mahasiswa di sini masih ada yang suka main game ya. Nah, B.J. Habibie itu tidak suka
Bahkan beliau suka memarahi cucu-cucunya. Beliau selalu mengatakan itu hanya membuang waktu saja. Nah, refreshing dan santai sih boleh ya untuk mahasiswa, tapi jangan melewati batas juga sehingga waktu kita menjadi tidak produktif. Ingat bahwa masa muda adalah masa yang akan dikenang. Bayangkan kalau misalnya kita di masa yang tua nanti, momen yang paling diingat atau memori yang paling membekas adalah adegan bermain game. Nah, sekarang kita harus lebih disiplin pada jadwal dan disiplin pada waktu kita. Itu tips yang kedua. Tips dan trik yang ketiga ialah membuat mind map belajarmu. Tentu Anda tidak asing lagi ya, apa itu mind map? Atau kita sering menyebutnya peta konsep. Dengan peta konsep, dengan mind mapping ini kamu bisa membuat peta konsep sekreatif mungkin. Baik di buku catatan harian, atau mungkin di planboard yang ada di dinding-dinding kamar kamu, menggunakan spidol yang berwarna, menggunakan pensil berwarna sehingga lebih menarik untuk dilihat, sehingga lebih menarik untuk diingat. Intinya kita harus membuat peta konsep perencanaan kita selama 1 semester ke depan. Kan tidak mungkin bahwa semester ini lebih buruk dari semester yang lalu. Pastikan bahwa semester ini kita harus memiliki semester yang terbaik dan yang paling baik. Nah, gitu. Membuat mind map atau peta konsep juga merupakan kebiasaan saya. Alhamdulillah semenjak mahasiswa sampai hari ini saya sudah bekerja, saya berumah tangga, saya juga melakukan pengabdian masyarakat, mengelola sebuah sekolah. Saya tidak lepas dari membuat peta konsep karena itu hal yang penting. Karena kalau kita tidak mengonsep agenda harian, mingguan ataupun bulanan kita, maka kita akan keteteran. Kita biasanya akan berantakan, tidak jelas mana yang prioritas, mana yang tidak penting, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa di belakang gitu. Nah, jadi intinya tips dan trik yang ketiga adalah kita membuat mind map belajar, khusus untuk mahasiswa. Tips dan trik yang keempat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baru menuju semester baru ialah mencari motivasi dan semangat baru. Nah, mengawali semester baru, yuk kita tingkatkan kembali semangat dan motivasi kita. Temukanlah support system yang selalu memberikan kamu dukungan positif. Nah, support system itu bisa dari sahabat, bisa dari teman, bisa dari orang tua, atau mungkin pasangan misalnya ya. Nah, kadang memang bayangan semester baru itu selalu muncul sebagai image tanjakan baru yang dihadapi oleh mahasiswa baru yang asalnya bisa dikatakan sebagai mahasiswa junior menjadi mahasiswa senior. Ekspektasi orang terhadap kita yang sudah naik semester pasti berbeda. Nah, kita juga akan menghadapi hal-hal yang berat seperti misalnya mata kuliah yang lebih berat dengan berbagai mata kuliah yang kita harus jalankan, dosen-dosen baru misalnya ya. Kemudian kalau berbicara akademis, kita juga banyak hal-hal baru yang harus kita jalankan. Maka salah satu tips dan trik mahasiswa baru dalam menjalankan perkuliahan ini adalah menemukan semangat dan motivasi baru atau support system dalam kita semangat berkuliah. Itu tips yang keempat. Yang terakhir tips dari saya ialah perbanyak belajar dan tantangan baru. Nah, perbanyak belajar apa? Jika kita memiliki banyak waktu luang, kita memiliki banyak waktu yang senggang, maka gunakanlah untuk belajar. Kita bisa membaca buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah kita, atau mungkin novel dan sastra untuk memperhalus perasaan kita dengan pergi ke perpustakaan. Kan sudah banyak perpustakaan di Kota Bandung ini, salah satunya di Bapusipdaya, itu sangat direkomendasikan karena bukunya juga lengkap, berbagai keilmuan sudah ada di sana. Anda bisa mengunjunginya dan menjadi anggota baru di sana.
Kemudian itu belajar tentang hal-hal baru, dan mungkin Anda bisa membuat blog di akun Anda sendiri yang isinya adalah tentang seputar keilmuan Anda gitu ya. Itu untuk mengawali karir Anda. Sekarang orang melihat tidak hanya dari bentuk fisik tapi juga digital Anda. Apakah Anda memiliki sebuah karya di akun Anda atau tidak? Mungkin juga Anda bisa memulai membuat paper gitu ya, atau karya tulis yang bisa dipublish kemudian diterbitkan, dan itu menjadi sebuah karya tangan Anda. Gitu, itu bisa dijual mungkin ya, atau bisa di workshopkan, atau bisa di bedah buku hasil karya Anda. Itu akan ada semacam kebanggaan pada diri Anda, dan tentu baik untuk masa depan serta karir Anda ke depannya. Nah, itu untuk tips belajar Nah, itu tipsnya, ialah Anda harus belajar dan juga menemukan tantangan baru. Anda sebagai mahasiswa sudah dewasa gitu ya, sudah bisa mandiri. Nah, kemudian bisa Anda mencari tantangan baru, misalnya dengan menjelajah rute baru sepulang kampus, menemukan hal-hal baru di jalan yang belum Anda dapatkan sebelumnya sehingga Anda mendapatkannya. Kemudian juga misalnya Anda bisa berteman, bergaul dengan teman-teman di kampus, baik itu mahasiswa junior maupun mahasiswa senior, dan tidak ada ego angkatan begitu ya. Karena apa? Karena ketika kita nanti sudah lulus, kita akan membutuhkan mereka sebagai networking atau relasi, dan itu menjadi modal kesuksesan Anda selanjutnya. Banyak loh yang mendapatkan pekerjaan atas informasi dari teman-teman semasa kuliah. Nah, gitu ya. Salah satu urgensi atau pentingnya membangun networking atau relasi ialah itu akan membantu ke depannya kita. Nah, selain itu juga, selain tadi hal yang berkaitan dengan kampus, juga berkaitan dengan teman dan organisasi, jangan lupa juga tetap jalankan tanggung jawab Anda selama di rumah. Kalau yang tinggalnya di rumah ya. Kalau yang tinggalnya di kosan atau di kontrakan, tentu tanggung jawab Anda selama di kosan dan di kontrakan. Seperti apa sih tanggung jawab di rumah? Seperti halnya Anda beres-beres, memasak, mencuci barang-barang pribadi Anda, gitu ya. Nah, itu untuk apa manfaatnya? Itu untuk melatih basic life skill atau kemampuan dasar sehingga, dan ini juga akan berguna ketika kita sudah berkeluarga. Jadi tidak melulu kita bergantung kepada orang lain, terutama kepada orang terdekat, baik itu orang tua maupun nanti istri atau suami begitu ya. Anda bisa melakukan semuanya sendiri. Itu dia tips dan trik dari saya untuk Anda mahasiswa dalam menyambut semester baru ini. Apa saja, apakah masih ingat? Baik, yang pertama saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah mengevaluasi semester lalu. Kemudian yang kedua, disiplin jadwal dan waktu. Kemudian yang ketiga, membuat mind mapping belajarmu atau peta konsep. Dan yang keempat, Anda mencari support system atau motivasi dan semangat baru. Kemudian yang kelima, Anda bisa memperbanyak belajar dan juga menemukan tantangan-tantangan baru. Baik, sekian mungkin dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan untuk mahasiswa kami tercinta, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.